Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, Hong Kong, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Dan mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Yesaya 54 ayat 1 sampai 17. Dan kita akan membaca bersama di dalam Yesaya 54 ayat yang keempat. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Saudaraku, setiap orang pasti memiliki masa lalu. Entah itu masa lalu yang menyenangkan atau masa lalu yang tidak menyenangkan. Jika teringat masa lalu yang menyenangkan, rasa-rasanya ingin kembali ke masa itu, saudara. Andai saja waktu dapat diputar kembali. Tidak beda jauh, masa lalu yang tidak menyenangkan pun sulit sekali untuk dilupakan. Rasa sakit dan luka yang menyayat hati begitu membekas di dalam hati. Bahkan tidak sedikit orang yang hari-harinya terus dibelenggu dan dibayang-bayangi oleh masa lalu yang tidak menyenangkan itu. Tidak sedikit orang yang sulit untuk bangkit kembali dari masa lalu yang tidak menyenangkan, bahkan menjadi ketakutan tersendiri. Ada banyak usaha yang dilakukan orang untuk mengubur dalam-dalam masa lalunya. Salah satunya adalah membuang atau menyingkirkan semua benda yang berkaitan dengan peristiwa atau seseorang di masa lalu tersebut. Karena setiap kali melihat benda-benda tersebut atau melewati suatu tempat, memori itu kembali muncul. Meski demikian, tidak semua orang bisa melakukan masa lalunya dengan cara yang demikian. Rasul Paulus juga memiliki masa lalu, saudara, tapi ia terus berjuang untuk tidak dibelenggu oleh masa lalunya. Inilah tekadnya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus dapat melupakan masa lalu karena ia mengarahkan pandangannya atau berfokus kepada janji firman Tuhan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Selama kita masih berkutat dengan masa lalu, kita tidak akan pernah bisa maju, tidak akan pernah bisa mengembang ke kanan dan ke kiri. Dengan kata lain, masa lalu hanya akan menjadi penghalang untuk kita meraih semua impian. Saudara, adalah lebih baik mengarahkan pandangan ke depan daripada terus menoleh ke belakang. Karena menoleh ke belakang atau berat meninggalkan kota Sodom dan Gomora, istri Lot menjadi tiang garam. Apapun masa lalu kita, jangan sampai hal itu melemahkan dan membuat kita putus asa. Tapi jadikan itu sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi. Saudaraku, saat Sodom dan Gomora hendak di bumi hanguskan karena memuncaknya kejahatan moral penduduknya, teringatlah Tuhan pada doa Abraham. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Hati Tuhan luluh sehingga ia mengutus malaikat menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tertulis, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Malaikat itu juga berpesan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Saudaraku, dari ayat nats ini kita dapat mengambil makna rohani, yaitu janganlah menengok kembali kegagalan-kegagalan kita di masa lalu, tetapi pandanglah ke masa depan cerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika bangsa Israel telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir, Raja Firaun mengejar kembali bangsa Israel. Ketika orang Israel menengok ke belakang, terlihatlah bahwa tentara Firaun mengejarnya. Mereka menjadi sangat takut.
Waktu itu mereka dihadapkan pada pilihan hidup yang berat, taat kepada Tuhan dan meneruskan perjalanan menuju tanah perjanjian, atau memilih kembali ke Mesir dan menjadi tawanan di sana. Bangsa Israel memilih taat kepada perintah Tuhan dan menyeberangi Laut Teberau. Dan ketika mereka taat, Tuhan menyatakan mujizatnya yang ajaib. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudaraku, jika keadaan berat sedang menghimpit, mari arahkan pandangan kita kepada Yesus. Jangan menoleh ke belakang dan terpengaruh bisikan iblis. Jangan sampai kegagalan masa lalu atau belenggu-belenggu masa silam melemahkan iman kita. Alkitab menasehati, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Mari saudara, kita arahkan pandangan kita ke depan. Jangan menoleh ke belakang lagi, sebab ada upah yang menanti kita, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menoleh ke belakang akan masa lalu yang pahit. Bawa kami untuk hidup dalam pengampunan dan kelepasan. Ajar kami senantiasa mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kami, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, yang di manapun saudara kami berada, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional. Tuhan tolong berikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.